Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu menumbuhkan rasa ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita dalam beribadah dan beramal saleh dalam rangka untuk menghadirkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita kita untuk bisa menikmati fasilitas dalam jannah surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bisa tercapai atau terwujud. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan keluarga turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Haja Elo. Mudah-mudahan beliau diampuni dari seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan seluruh kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabahi seluruh ibadah dan amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran menghadapi ujian ini. Mari kita berdoa sejenak pada beliau. Allahumma fir laha warhamha wa'fu anha waghfir laha warhamha wa'fu anha wa aqim nuzulaha wa wasi' madkhalha wa basir bil ma'i was-sajdi wal bar wa nakki minal khataaya ya kama yanqa thawbul abyad min ad-danas wa badilha dara min khairihi wa khair min darihi wa qi fitnal qabri wa adzaban nar. Amin. Hadirin jamaah kaum muslimin, ibu bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Lanjutan pada pertemuan yang kemarin tentang penyebab terhapusnya dosa-dosa. Sudah kita sampaikan 2 poin. Poin pertama adalah taubat, yang kedua adalah istighfar. Pada penghujung istighfar, sekedar untuk mengembalikan memori ingatan kita, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang menjadi wirid rutinitas pagi dan sore kita, yang disebut dengan al-ma'thurat, zikir-zikir yang sudah terkenal, yang disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah menjelaskan, saya bacakan artinya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku selain Engkau ya Allah. Di hadis Sahih Bukhari ini nomor 6306, hadis ini menjadi wirid pagi dan sore yang dibaca. Di dalamnya termaktub ada kalimat
tentang suatu pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan suatu perbuatan dosa maksiat yang kadang-kadang masih sulit untuk ditinggalkan. Dia mengakui bahwa dia adalah manusia, kita mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang kadang-kadang kita masih lemah, masih dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh bujuk rayu setan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam bentuk kelemahan. Kita merasa betapa lemah di hadapan Allah, sehingga kadangkala ada hal-hal dosa-dosa yang masih agak sulit untuk ditinggalkan karena kita terbentur pada keadaan atau kondisi. Contoh, misalkan orang yang bekerja di dunia riba, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya ada masih mengandung dosa, atau goror, jual beli yang masih belum jelas, di mana ada satu kebutuhan, misalkan orang tua yang terbaring sedang sakit, yang membutuhkan dana untuk berobat, atau kemudian keadaan-keadaan ekonomi yang sangat mendesak sekali, bayar SPP atau kebutuhan-kebutuhan saja masih sangat kepepet dan masih kembang kempis, sehingga kadang-kadang kita berada di suatu siklus putaran aturan-aturan yang dibuat yang kadang-kadang kita sulit untuk menghindari. Misalkan PNS yang kemudian sama atasannya disuruh membuat laporan fiktif, kalau tidak mengikuti perintah dari atasan siap dipecat, siap dimutasi, dan berbagai macam hal. Ada banyak hal-hal kelemahan yang kadang-kadang yang menyebabkan kita harus memperbanyak istighfar terus, perbanyak terus istighfar, karena itu adalah bagian dari bentuk ungkapan kelemahan kita kepada Allah atas dosa-dosa yang kadang masih sulit untuk kita tinggalkan karena sistem yang kemudian mengkondisikan kita seperti itu. Sebenarnya jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Presiden yang dilantik barusan ini, Bapak Prabowo, dalam sambutannya bahwa siap mengikuti dan mengamalkan, menjalankan Undang-Undang Dasar 45, mudah-mudahan di pasal 33 ayat 3 itu seluruh sumber daya kekayaan alam itu bisa dikelola oleh negara dan dikembalikan kemakmurannya kepada rakyat, sehingga kemudian kondisi keadaan kita bisa keluar dari himpitan-himpitan masalah-masalah yang kemudian memperkecil ruang gerak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kemudian Allah menjelaskan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di waktu fajar atau di waktu sahur. Surah Al-Imran ayat 17. Atau kemudian dalam surat Ad-Dariyat ayat 18, wa bil asharihum yastaghfirun, dan di sepertiga malam terakhir atau di waktu-waktu sahur mereka memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makom, tempat-tempat yang dimana sangat istijabah. Seseorang diajarkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dalam perjalanan kehidupan kita ini terlalu banyak hal-hal yang bisa menghadirkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan pada diri kita. Poin yang ketiga adalah amal soleh. Yang bisa menghapus dosa-dosa kita adalah amal soleh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibanas sayyi'ati dzalika dzikral lidzakirin. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang dan petang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 114. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan bahwa amal saleh, ibadah, di mana kemudian kita laksanakan secara rutin setiap hari, baik salat di kedua ujung yaitu siang dan petang, lalu kemudian di awal malam, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Betapa cinta dan sayangnya Allah kepada kita, di mana Allah memerintahkan kita beribadah, melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Sebenarnya itu adalah bagian cara Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita untuk keluar dari persoalan-persoalan dosa dan kesalahan. Artinya, ketika seorang hamba sudah benar-benar melakukan dosa kesalahan, lalu tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, berarti dia menambah beban dosa dan kesalahannya. Sehingga kemudian apa yang menjadi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala tidak diindahkan oleh hambanya. Berarti hamba yang memang mencari masalah, hamba yang menginginkan dia siap disiksa dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang cerdas, yang memanfaatkan kesempatan seluruh perintah-perintah Allah dikerjakan sesuai dengan kadar kesanggupan, sesuai dengan penjelasan-penjelasan pada hadis-hadis di atas pada pertemuan kita yang lalu, maka sesungguhnya dia telah mengambil kemurahan dan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah solusi agar seseorang kemudian bisa menebus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan di setiap detik, menit dalam putaran-putaran waktu di kehidupannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan faqimhu alayya qala wa lam yas'alhu anhu qala wa hadarati salat fa shalla ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata qama ilaihi ar-rajulu faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan faqim fi kitabillah qala alaysa qad sallaita ma'ana qala na'am qala fa inna Allah qad ghafara laka dhanbaka aw qala haddaka. Sahih Bukhari. Di dalam hadis Sahih Bukhari ini, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik mengatakan, aku berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang laki-laki mendatangi beliau dan kemudian berujar, berkata, ya Rasulullah, saya telah melanggar hukum had, ya, maka tegakkanlah atasku. Nabi tidak menanyainya, diam Nabi, biarin sudah omongannya si sahabat tadi. Ketika tiba waktu sholat pun, ia pun ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat, laki-laki itu menemuinya dan berkata, ya Rasulullah, aku telah melanggar had, maka tegakkanlah atasku sesuai dengan kitabullah. Nabi bersabda, bukankah engkau sholat bersama kami? Benar, jawabnya. Nabi SAW bersabda,
Allah telah mengampuni dosamu, atau dengan redaksi mengampuni hukum had yang menimpamu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum had ini adalah hukum pidana. Hukum yang berkaitan dengan pidana. Contoh, seseorang yang mencuri, as-sariqatu was-sariqatu faqatu aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri wanita potong kedua tangannya. Maksudnya pergelangan tangannya. Kalau sudah melebihi nisab maka dipotong pergelangan tangannya. Ya, ada yang melakukan itu adalah Daulah Islamiyah, pemerintahan Islam. Masjid Mujahidin Python tidak boleh melakukan hukum had. Begitu pada pencuri ketemu nyuri sendal, nyuri sepeda motor, langsung dipotong tangannya. Tak boleh. Yang melakukan adalah pemerintahan Islam. Ya, nanti ada pemerintah yang menunjukkan orang-orang yang melakukan. Ada medis yang siap menjaga dan mengobati, memberikan suntikan bius apa, diperban, penghentian darah, bawa ke rumah sakit, diobati dan dibiayai oleh negara sampai sembuh. Ya, potong tangannya. Nanti curi lagi, potong kaki sebelah kirinya, pergelangan kirinya, dan seterusnya. Itu hukum had. Atau kemudian seseorang yang minum khamar, maka dicambuk 40 kali cambukan. Ya, dicambuk di masjid ini apa di depan situ, yang lakukan adalah pemerintahan Islam. Atau hukum di mana seseorang menyebarkan berita fitnah, berita hoax tentang harga diri kesucian seorang wanita muslimah, bahwa wanita muslimah tersebut telah berzina, tetapi dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi seperti di surat An-Nur, maka dia didera, dipukul 80 kali pukulan, dicambuk di situ. Ya, entah pakai rotan, entah kasih selang, kasih masukkan pasir, dicambuk, terserah sudah. Apa kata pemerintah? Atau kemudian zina ghairu muhsan, pezina yang belum menikah, masih perjaka, masih perawan ting-ting, maka didera di surat An-Nur 100 kali, lalu diasingkan, dibuang di Nusa Kembangan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hukum had. Beda dengan kisos. Kisos itu masalah tentang pembunuhan. Jadi laki-laki ini datang menyampaikan kepada Nabi telah melakukan had, melakukan tindakan kesalahan. Tidak disebutkan kesalahannya apa. Apa mencuri, apa menyebar fitnah tentang harga diri seorang wanita muslimah, atau dia seorang perjoko melakukan zina, tidak disebutkan. Tapi mari kita lihat di hadis sahih Bukhari yang lain disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, anna rajulan asaba min al-imrati qablata fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaqara dhalika la fanzilat alaihi wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafa min al-lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at dhalika dzikra lidzakirin. Qala ar-rajulu ilai hadhihi qala liman amila biha min ummati. Ada seorang laki-laki pernah mencium seorang wanita, ya, pernah mencium seorang wanita. Lalu dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat di surat Hud yang kita baca di awal tadi, ayat 114 tadi, dan dirikan salat pada kedua tepi siang, petang dan pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Abdullah berkata, laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ayat ini hanya turun khusus untukku? Beliau Rasulullah menjawab, ayat tersebut adalah untuk orang-orang yang melakukannya dari kalangan umatku. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seorang laki-laki mencium wanita lalu kemudian sholat bersama Nabi. Lalu kemudian setelah dia mengabarkan apa yang dilakukan dan turunlah ayat menjelaskan bahwa sholat yang dilakukannya telah menggugurkan dosa yang dilakukan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diperhatikan dan diingat baik-baik oleh kita, jangan sampai menggampangkan. Wah, gampang udah. Ya. Buat dosa, buat kesalahan, nanti sholat clear sudah dosa-dosa kita. Nanti kita melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh, terhapus dosa-dosa kita. Jangan sampai punya anggapan atau punya pemikiran seperti itu. Karena kita nggak tahu masalah ajal. Gambarannya bahwa seseorang sudah berusaha sekeras mungkin meminta pertolongan, perlindungan, hidayah kepada Allah agar dia dijauhkan dari dosa-dosa, ternyata dia masih jatuh juga pada dosa dan kesalahan tersebut, maka ibadah-ibadah itu menjadi penggugur kesalahannya, dosanya. Itu yang dimaksud dalam ayat dan hadis-hadis. Bukan dijadikan sebagai dijadikan sebagai sebuah spirit atau sebuah keyakinan bahwa sudah ada apa-apa, dosa-dosa, salah, maksiat gak apa-apa. Tak lagi kita puasa, kita sholat Jumat ke Jumat dan seterusnya, gugur dosa-dosa kita. Wudhu nanti gugur dosa-dosa kita dan seterusnya. Jangan. Karena kita sendiri nggak tahu seperti apa perjalanan ajal kita. Ya kalau kita sempat bertobat, kalau nggak sempat, makanya kemudian hadis dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin meminimalisir satu ruang gerak kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan. Tetapi ternyata kita juga manusia biasa yang masih terlalu lemah dan jatuh pada kesalahan, dosa dan pelanggaran, maka kebaikan-kebaikan ibadah itu menjadi penggugur dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah menjelaskan di hadis Sahih Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratu ma bainahunna idza jatanabal kabair. Salat 5 waktu yang dilakukan oleh seseorang dari satu Jumat ke Jumat berikut, dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya adalah penghapus atau penggugur dosa-dosa yang kita lakukan, dengan catatan selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Selama idza tanabal kabair, selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besarnya tetap dijalankan, ya, maka kemudian sholat yang lainnya tidak bisa mengukur dosa-dosa kita. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu ke sholat satu, ke sholat berikutnya, Jumat yang satu ketemu Jumat yang akan datang, kita sholat lagi. Ramadan tahun yang lalu ketemu Ramadan tahun ini. Kalau kita masih diberikan waktu untuk hidup, maka semua perjalanan siklus ibadah, kebaikan, amal soleh itu menjadi penggugur dosa-dosa yang kita lakukan, dengan catatan selama dosa-dosa besar kita jauhi. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadanan man shoma ramadanan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa karena iman, di dalam hadis lain, barang siapa yang berdiri melaksanakan salatul tarawih, qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, sama-sama hadis sahih riwayat Muslim, maka ibadah yang dilakukan tendensiusnya adalah keimanan, motivasinya adalah keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Jemaah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala.
al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrurat laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah demi umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis Sahih Bukhari. Man hajjallahu falam yarfut walam yafsuq raja kayaumil waladhu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, dia tidak berkata-kata yang dusta, berkata-kata yang kotor, dia tidak berbuat fasik, maka dia seperti seseorang yang dilahirkan seperti bayi dari ibunya. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnatur rajul fi ahli wa mali wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaum was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Rasulullah menjelaskan bahwa fitnahnya seseorang di dalam keluarganya, hartanya, anaknya dan tetangganya bisa dihapus dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, man ataqa raqabatan muslimatan ataqallahu bi kulli wadwi minhu wadwan minan nari hatta farjahu bi farjihi. Barang siapa yang membebaskan budak seorang muslim, Allah membebaskan setiap anggota tubuhnya, karena anggota tubuhnya dibebaskannya dari neraka, hingga Allah membebaskan kemaluannya dari neraka karena kemaluannya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di setiap detik, menit, waktu dalam perjalanan kehidupannya adalah cara bagaimana Allah memberikan kemudahan hamba itu untuk keluar dari masalah dosa-dosa tersebut dengan dikelirkannya melalui pendekatan ketaatan seorang hamba kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib, dengan ibadah-ibadah yang sunnah, dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian harapan dari Allah agar supaya kemudian ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang menyangkut dosa dan kesalahan terhadap sesama manusia ini sudah terselesaikan, harapannya begitu. Karena persoalan yang paling besar di hari kiamat nanti itu adalah persoalan yang menyangkut antara sesama manusia. Kalau sama Allah beres, bertobat, istighfar, selesai persoalannya sama Allah. Tapi kepada manusia harus mendapatkan keridhaan dari manusia. Makanya kemudian hadis yang sering kali kita sampaikan tentang atadruna mal muflis, tahukah siapa manusia yang pailit, bangkrut? Orang datang menghadap pada Allah di hari kiamat membawa amalan solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi seluruh amalnya tergadaikan karena kesalahan-kesalahan sosial semasa hidupnya di dunia. Dia melukai orang, membunuh orang, menumpahkan darah, memfitnah orang, merusak kehormatan orang, dan seterusnya. Maka ketika kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu menjadi batu sandungan dia sendiri, ketika amalnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang merasa dirugikan di dunia, merasa disalahkan di dunia, dan dia mengetahui catatan itu di amal yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang menghadap pada Allah mengadu agar kemudian ditegakkan keadilan. Bahwa si fulan di dunia dia telah begini, si fulan di dunia begini. Maka kemudian kebaikannya diberikan kepada orang yang menuntut dirinya. Ketika stok amal ibadah kesolehannya sudah habis, tuntutannya masih banyak, kesalahan terhadap sosialnya masih banyak, maka kemudian
dosa-dosa dan kesalahan orang yang menuntut dilimpahkan kepada yang tertuntut. Lalu kemudian Allah berfirman pada malaikat, malaikat rantai si fulana lemparkan ke dalam jurang neraka. Jadi orang yang jidatnya sudah hitam, merasa mengkapling surga sendiri, adzan berangkat, ya, berada di saf terdepan dan seterusnya. Tetapi kalau dia punya kesalahan-kesalahan sosial terhadap, ya, tetangganya, sahabatnya, relasinya, dan manusia-manusia lain di dunia yang belum terselesaikan, ya, yang belum terselesaikan, maka kemudian itu menjadi masalah besar bagi dirinya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat tentang suatu kejadian yang menyangkut salah satu sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Namanya Hatib bin Abi Batloah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya, artinya saja, panjang masalahnya. Jadi Hatib ini saking cintanya pada keluarganya, waktu persiapan Fathul Mekah, ini informasi yang bersifat rahasia, nggak boleh disampaikan kepada bocor keluar. Ternyata Hatib ini membocorkan rahasia itu dan memberikan surat kepada salah satu kerabatnya wanita untuk disampaikan kepada kerabatnya di Mekah bahwa Nabi dan para sahabat begini-begini dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah SAW pernah menugaskan saya, Zubair dan Mikdad. Sebelum berangkat Rasulullah SAW berkata, berangkatlah ke Taman Khok dan di sana ada seorang wanita yang bawa surat. Lalu rebutlah surat tersebut darinya. Kemudian kami berangkat dengan mengendarai kuda dan di sana kami menjumpai seorang wanita. Lalu kami berkata kepadanya, keluarkanlah surat yang kamu bawa itu. Wanita itu menjawab, aku tidak membawa surat. Kami berkata kepadanya sambil memberi ultimatum, kamu keluarkan surat tersebut atau kami akan menelanjangimu dengan paksa. Maka ia keluarkan surat itu dari balik sandul rambutnya. Lalu kami bawa surat tersebut pada Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata di dalamnya tertulis dari Hatib bin Abi Batloah untuk kaum kafir Quraisy Makkah tentang beberapa urusan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, hai Hatib, ada apa ini? Hatib menjawab, ya Rasulullah, jangan engkau tergesa-gesa marah kepada saya. Sebenarnya saya dulu pernah akrab dengan kaum kafir Quraisy Makkah. Kata Abu Sufyan, Hatib adalah sekutu dari kafir Quraisy, tetapi dia sendiri bukan orang Quraisy. Saya juga dulu pernah turut serta berhijrah bersama engkau, meninggalkan keluarga di kota Mekah yang mereka pelihara oleh kerabat mereka. Ketika kerabat mereka sudah tidak ada lagi, maka saya ingin ada jaminan dari mereka untuk melindungi keluarga saya. Tentunya saya melakukan hal ini bukan karena kafir ataupun murtad daripada agama saya, karena bagaimanapun juga saya tidak rela menjadi kafir setelah masuk Islam. Mendengar penjelasan langsung dari Hatib, Rasulullah pun berkata, kamu benar hai Hatib. Tiba-tiba Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Rasulullah SAW berkata, hai Umar, tahukah kamu bahwasanya Hatib turut juga dalam perang Badar? Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan bagi orang-orang turut dalam perang Badar dan berfirman, silakanlah kalian berbuat sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setiamu. Surah Al-Mumtahanah, hadis sahih Imam Muslim dan Al-Bukhari dengan lafaz Imam Muslim. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan Nabi mengatakan sebesar dosa apapun dilakukan Ahlul Badar, kata Nabi, sebesar dosa apapun yang dilakukan Ahlul Badar, bahkan Allah sendiri menjelaskan di ayat tadi, lakukan sesukamu karena aku telah mengampuni dan memaafkan kalian.
itu khusus ditujukan kepada Ahlul Badr, tentara-tentara yang terlibat dalam peperangan Badar, perang pertama dalam sejarah Islam, di mana sebagai penentuan akankah orang-orang ini tetap beribadah sujud di hadapan Allah atau tidak. Karena perang Badar umat Islam 300 lebih menghadapi kekuatan musuh 1000. Bahkan iblis datang menyerupai Suraqah bin Malik, pembesar dan Najd, yang menyebabkan orang kafir tambah di atas angin. Tompas Muhammad mati nih kak. Muhammad pe para sahabat ada sobong kon ludas. Nabi melihat keadaan yang tidak menguntungkan, maka dengan kekuatan seadanya Nabi berdoa, mengangkat tangan dengan doa yang panjang. Di akhir doa salah satu isi permintaan Nabi adalah, ya Allah, hari ini penentuan. Kalau kemudian engkau menangkan musuh dan kami dikalahkan, maka hari ini tidak ada lagi seorang hamba pun manusia yang beribadah kepadamu. Langsung dijawab oleh Allah di surat Al-Anfal. Allah turunkan 1000 malaikat bertanda. Langsung kemudian iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik lari terbirit ke arah laut. Ditahan sama orang kafir. Demak Suraqah. Katanya Suraqah yang tidak lain adalah iblis. Seporan seraja. Saya melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Iblis melihat turunnya bala bantuan dari langit 1000 malaikat. Bayangkan bagaimana mungkin mereka bisa menang. Akhirnya ngacir, sehingga Nabi mengatakan iblis membangun armada, membangun istananya di perairan, dan tiap pagi dan sore dia mengirimkan intel-intelnya untuk memprovokasi manusia. Hadisnya panjang sekali. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang lain, tidak akan masuk neraka orang ikut berbayat kepadaku di bawah pohon. Hadis riwayat Abu Daud. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 1400 sampai 1600 orang yang berbayat kepada Rasulullah pada waktu itu, menunjukkan kepada kita bahwa keterlibatan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, apalagi dalam perang Badar, perang penentuan, kebaikan yang luar biasa tingginya. Bahkan Allah sendiri kemudian memberikan suatu penetapan bahwa pelaku Badar, sebesar dosa apapun yang mereka lakukan kecuali syirik, ya, sebesar apapun dosa yang melakukan kecuali syirik, mereka harus bertobat pada Allah. Kalau selain syirik, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, Allah mengampun dan maafkan kesalahan mereka. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari gambaran-gambaran banyaknya dalil-dalil yang kita sebutkan tadi memberikan satu nilai kejelasan kepada kita betapa amal soleh, ibadah 5 waktu, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, umroh, haji, tilawatil Quran, tasbih, tahmid, tahlil, zikir-zikir yang lain, semua bentuk kebaikan amal soleh apapun namanya. Amal soleh itu semua bentuk kebaikan, besar kecil namanya amal soleh. Maka amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu menjadi sebab Allah membukakan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tadi. Sampai pada pembahasan ini ada hal-hal yang ingin disampaikan, kritik, saran, masukan. Ada yang mau revisi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan surat Al-Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi yang bunyi ayatnya demikian Ustaz. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, dari ayat ini yang tergolong amal yang merugi ini maksudnya yang seperti apa Ustaz? Al-Qur'an Nabi hukum bil aksarina amana.
Nah, yang tergolong amal yang demikian ini yang seperti apa, Ustaz? Ya, sudah, Ustaz. Alladzina dhalla sa'yuhum. Jadi amal yang dilakukan yang berkaitan dengan kedoliman yang mereka lakukan. Ad-dhulm di situ bermakna asyirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan adzulm, dengan kedoliman, maka mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan keamanan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, kalau tentang kedoliman, ya kami manusia ya Rasulullah, tentunya kami melakukan kedoliman. Besar kecilnya tingkat kedoliman tidak akan mungkin lepas dari kami. Lalu kemudian kata Nabi, adzulm bimana asyirk. Kedoliman itu yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Luqman, ketika Luqmanul Hakim mengajarkan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anandaku yang tercinta, dalam hidup yang sesaat sesingkat di muka bumi ini, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kedzaliman yang terbesar. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan dosa syirik, maka di akhir surat Al-Kahfi itu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan pembebasan tauhid seseorang dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu menghapuskan seluruh dosa yang dilakukan. Ya, kesyirikan itu menghapuskan seluruh dosa kesyirikan itu menghapuskan seluruh kebaikan ibadah amal soleh seseorang. La in asrakta la yahbatana amaluka. Jika kamu menyekutukan Allah, menduakan Allah, mensederajatkan Allah dalam bentuk apapun, maka batal seluruh amal, habis, kobong semua amal-amal. Di surat Al-Furqan, kami hadapi amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal mereka haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, nggak punya bobot, habis amal mereka. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau menyangkut dosa-dosa selain dosa syirik, dosa kabair, seluruh dosa besar selain dosa syirik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tata masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Seorang hamba sebelum sebelum meninggal dia nggak sempat bertobat, lalu kemudian dia mati dan dia tidak bertobat atas dosa besar dilakukan, dari zina, korupsi, apa semua sudah, maka tahta masyiatillah, tergantung kepada Allah. Kalau Allah masukkan dia ke dalam surga, itu adalah rahman rahimnya Allah. Kalau Allah masuk dia ke neraka, pancen hamba ini gak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Seluruh informasi, jalan-jalan, solusi kebaikan, ketaatan, ibadah, amal soleh yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan tidak dilakukan, tidak bertobat juga, tidak beristighfar juga, maka dia dimasukkan dia ke dalam neraka karena kesalahan dia sendiri. Tetapi dikelirkan sampai dosa itu habis, karena surga itu suci, tidak akan bisa dimasuki hamba yang pendosa, harus bersih semua dari dosa. Maka dia setelah dicuci, dibakar di neraka habis-habis, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Entah itu dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah, entah dia mendapatkan syafaat dari puasa Ramadan yang lakukan, entah dia mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang rutin dia baca siang dan malam, entah dia mendapatkan syafaat dari teman-teman pengajian seperti ini, entah dia mendapatkan syafaat dari anaknya, para hufad, hafizul Quran dan yang lainnya, ya, maka dia punya potensi untuk masuk ke dalam surga. Nah, bagi orang yang melakukan dosa syirik,
di mana dosa syirik ini di dalam dua ayat di dalam surat An-Nisa dengan redaksi yang sedikit berbeda tetapi sama saja. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik yang kalian lakukan, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Barang siapa yang jatuh dalam kesyirikan, sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Maka kemudian salah satu di antara fungsi ayat dengan ayat adalah ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain sehingga tidak kontradiktif. Jadi tidak ada satupun dalam Al-Quran maupun hadis yang kontradiktif. Keterbatasan otak dan pemahaman ilmu kita yang tidak mampu memahami. Maka di surat Az-Zumar Allah menjelaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahul ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang melampaui batas dalam dosa dan pelanggaran, yang dosa itu menyangkut dirinya, dosa itu menyangkut kepada seluruh manusia. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, Allah siap mengampuni seluruh dosa yang kamu lakukan asalkan kau bertobat. Innahu, karena sungguhnya dia Allah Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau orang yang mati membawa dosa syirik, dia nggak ngerti tentang ilmu yang berkaitan dengan kesyirikan, bahwa dia telah jatuh pada kesyirikan, tidak ada dalil hujah yang dia pahami, yang diberitahu, yang dia mengerti, insya Allah orang itu dimaafkan. Tapi kalau orangnya sudah paham, santri, kiai, ustadz, jamaah pengajian, rutin ikut pengajian, ilmunya sudah punya, ngerti, jatuh dalam kesyirikan, maka dia tidak sempat bertobat dan dia mati membawa dosa kesyirikan, jalan tol masuk neraka. Nggak ada ampun sudah, nggak ada ampun. Itu bedanya dosa syirik bagi orang yang sudah berilmu, yang paham dosa syirik, dan yang belum. Insyaallah begitu Ustaz ya. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke pertanyaan. Kalau udah terlanjur memakan makanan haram, menurut keterangan kita itu akan susah mendapatkan petunjuk dan akan susah mendapatkan nasihat dari orang lain. Bahkan ibadahnya itu tertolak. Nah, bagaimana cara untuk membersihkan diri kita dari makanan haram tersebut? Saya kasih tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Di dalam hadis sahih dijelaskan, datang seorang laki-laki dengan pakaian compang-camping, rambutnya awut-awutan, badannya kusam, lalu kemudian dia menengadahkan dua telapak tangannya ke langit. Dia berdoa dengan penuh khusyuk sambil meneteskan air mata. Dia kata, ya Rob, ya Rob, ya. Kata Nabi, delok tretan buat nikah, perhatikan, ya, tengok tretan amin. Mana mungkin Allah ampun dosa-dosanya, ya? Karena yang dia makan dari sesuatu yang haram, dia minum dari sesuatu yang haram, dan yang dia pakai dari sesuatu yang haram, ya. Jadi orang yang memakan, minum, memakai sesuatu yang haram, maka tempatnya di neraka. Menjadi salah satu doanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Nabi menjelaskan, kullu jasadin nabata min sutin fannaru aula bih. Tiap-tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lebih patut membakar tubuhnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, yang memakan makanan haram ini orang dalam keadaan apa? Itu yang perlu diperjelas dulu.
Ya, status kondisi dia saat memakan, meminum, mengkonsumsi haram itu dalam kondisi seperti apa? Apakah dia sudah paham bahwa yang dimakan itu haram, yang dia perjualbelikan itu haram, yang dibisniskan itu haram, hasil keuntungan yang didapatkan cara seperti haram, atau dia nggak ngerti, nggak tahu, pokoknya bisnis oleh PC. Ya, jadi harus diperjelas dulu. Maksudnya begini, keadaan orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang haram ini banyak, ya banyak. Contoh, orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, minuman haram, orangnya sudah ngerti, sudah tahu, ayat hadisnya sudah ngerti, sudah tahu, ya, pancen profesinya dia. Kalau nggak makan sesuatu yang haram, rasanya pusing kepalanya, kerjanya ya bohongi orang, yang penting dia dapat duit. Maka orang seperti ini disebutkan di dalam hadis tersebut. Kalau orang memakan haram, misalkan orangnya disandra, dicekokin dengan sesuatu yang haram, ya, diikat tangannya semua, ditawan, dimasukkan minumnya minuman khamr, bir, ya, brandy, whisky dan seterusnya. Ya, maka orang seperti itu tidak berdosa, karena bukan dia menginginkan meminum minuman khamr, karena dia diberikan minum dan dia tidak punya kemampuan dalam keadaan tekanan, ya, dalam keadaan tekanan, maka orang seperti itu tidak berdosa. Atau kemudian kondisinya darurat, seperti sering kali kita sampaikan, nggak ada yang bisa dimakan, dia berada di hutan musim kemarau, pucuk-pucuk pun nggak ada yang bisa dimakan. Cari ular gak ada, cari kelincing, landak gak ada, semua ada cuma ketemu babi. Ya, maka kemudian makan babi, satu paha babi cukup untuk mempertahankan kehidupannya. Ya, maka hal seperti itu dari haram berubah menjadi boleh, mubah, karena hukumnya darurat. Jadi bukan satu babi dientekno gitu, bukan, kemaruk namanya itu. Jadi perlu didudukkan dulu kondisinya, ya, posisinya dia itu orang yang ngerti apa enggak, paham apa enggak, ya, sehingga kemudian harus ada iqamatul hujjah, harus ada informasi dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sudah sampai pada dia sehingga dia ngerti, berilmu dulu, sehingga dalam Al-Quran banyak disebutkan apakah sama orang melihat dan orang buta, apakah sama orang yang mengerti dan tidak mengerti. Tentunya tidak sama, maka perlakuan dalam hukum pun tidak sama. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Syafi'i waktu masih bayi itu dititipkan oleh ibunya ke tetangganya. Suatu ketika Imam Syafi'i haus, ibunya lagi ke pasar. Pikir tetangga, wah sudah saatnya bisa minum air, diminumkan air, diambilkan air sumur tetangga, diminumkan. Setelah datang cerita ke ibunya, tadi Syafi'i gini. Kamu sudah minta kehalalan pada pemilik sumur itu? Belum. Langsung dicongkel tenggorokannya Imam Syafi'i. Jadi memang beda ya, orang-orang yang sudah Allah persiapkan jadi ulama besar, ya, kayak Nabi itu sudah dipelihara sejak dari kecil dari perilaku dosa, karena memang dipersiapkan jadi Nabi. Beda dengan kita, panjang dari kecil sudah terbiasa berdosa, karena kita tidak dipersiapkan jadi Nabi. Ya, perjalanan ini nanti kita ini dapat hidayah apa enggak tergantung kita. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada persoalan tadi, tinggal didudukan dulu kondisi yang ada. Dia sudah paham, ngerti atau tidak. Kalaupun dalam keadaan seperti disebutkan di dalam hadis Bukhari tadi, doa zikir pagi dan sore dilakukan tadi, di mana dia masih sukar, masih sulit untuk keluar dari zona itu, karena sistem yang mengatur, karena aturan yang mengatur. Dia tidak mau berdosa, tapi mau tidak mau, akhirnya dia berdosa juga, ya. Maka kemudian cara untuk keluar dari itu adalah memperbanyak istighfar, keluarkan zakatnya. Apa dari pendapatannya dikeluarkan zakatnya 2,5%, masih kurang keluarkan infaknya, lalu sikat dengan istighfar diperbanyak.
Karena kondisi dia berada di bawah sebuah sistem, bukan dia yang mengendalikan sistem, tapi sistem yang mengendalikan dia. Kan susah, Pak? Kayak orang PNS gitu. Yang dimakan gaji dari pelacuran, dari rokok, dari riba, dari ini semua masuk kan? Gaji yang dimakan itu. Maka caranya bagaimana? Ya, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, perbanyak istighfar. Karena kalau orang mau berhenti semua dari PNS, terus siapa yang ngurus negara ini? Siapa mau ngatur kehidupan ini? Ya, sistemnya begitu, aturannya begitu. Ya, suruh buat laporan fiktif, nggak dibuatkan. Ya, dimutasi, mutasinya juga nggak main-main. Dari Python dimutasi ke Irian Jaya, wah, repot ini. Akhirnya kemudian kondisi yang dihadapi seperti itu berada di bawah tekanan sistem yang ngatur, bukan kita yang punya keinginan, yang dimakan jadi haram, maka kemudian keluarkan zakatnya, infaknya, perbanyak istighfar, agar supaya kemudian itu bisa menjadi balansi. Insyaallah begitu, Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.